Halo, kembali lagi Anda bergabung bersama saya Rizal Wijaya di podcast Waktu Indonesia Sehat. Saatnya hidup sehat, jadi budaya kita bersama. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema sehat jiwa dari diri dan keluarga. Seperti kita ketahui, hingga saat ini masalah kesehatan jiwa menghinggapi banyak individu, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memperburuk masalah kesehatan jiwa dari jutaan orang. Dan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Dan untuk itu program dan pelayanan kesehatan jiwa perlu mendapat fokus perhatian serta berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa harus memadai. Selain itu, penyebarluasan informasi yang tepat dan benar seputar kesehatan jiwa juga sangat dibutuhkan ya, demi meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Lalu seperti apa sih potret permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia dan bagaimana cara setiap individu agar memiliki jiwa yang sehat? Kita akan bahas tuntas bersama narasumber yang terhubung secara virtual ya. Saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Gigi Ervensya Sitohang MEPIT selaku Direktur Kesehatan Jiwa Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, salam sehat Dr. Ervensya. Halo, salam sehat Mas Rizal, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Baik, senang sekali bisa ketemu dengan Dr. Fensya. Maaf, tapi sebelumnya mengganggu kesibukannya ya. Gak apa-apa, demi teredukasinya masyarakat kita. Semoga. Baik, dan langsung saja nih Dr. Fensya, sebelumnya bisa dijelaskan nih, apa yang disebut dengan kesehatan jiwa sih, dan pengertiannya seperti apa dokter? Ya, baik. Makasih Mas Rizal. Para pendengar yang sehat jiwa, tentu kita ada acuan yang kuat, yaitu undang-undang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa itu sudah dikeluarkan. Di sana ada definisinya, ada pengertiannya. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan jiwa itu adalah kondisi seseorang atau individu itu dapat berkembang, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi orang yang sehat jiwa itu menyadari kemampuan diri sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Mungkin itu, Mas. Baik, luar biasa ya. Ini semuanya benar-benar positif gitu ya. Karena kalau kita berbicara soal jiwa yang sehat, artinya jiwa yang positif. Seperti itu kira-kira ya dokter ya. Baik, Betul. dokter, bagaimana sih cara seseorang ini mengenali bahwa dia tuh memiliki jiwa yang sehat? Adakah kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia bisa dikatakan sehat jiwanya? Karena kadang-kadang kita juga nggak ngerti nih, sebenarnya kita sehat nggak sih jiwanya? Gitu kira-kira dokter. Iya, iya betul. Orang yang dikatakan sehat jiwa itu seperti apa gitu ya. Hmm. Pertama, memang menyadari, sadar akan kemampuannya sendiri. Sering ini kita lihat barangkali bagi orang yang memang merasa punya ataupun mampu dalam segala hal gitu ya. Kemudian tentu harus tahu kemampuan dirinya. Kemudian bisa mengatasi tekanan ya. Jadi ada juga tesnya sebenarnya sebesar apa tekanan yang bisa kita terima gitu. Tapi dalam hal ini tentunya bisa merilis, bisa memanage tekanan itu dan dapat menerima keberadaan dirinya dan orang lain. Itu. Kemudian tadi saya juga sampaikan sesuai dengan undang-undang itu dapat bekerja secara produktif. Jadi menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin seperti kita saat ini gitu ya, kita berbuat untuk mengedukasi masyarakat kita gitu dan tentunya bermanfaat dan berkontribusi menghasilkan sesuatu di lingkungannya, baik di lingkungan kerjanya, di keluarganya, apalagi di masyarakatnya. Kira-kira begitu. Baik, jadi kembali ke personal masing-masing ya, seperti apa mungkin dia mempunyai bakat, talenta atau apa sehingga menghasilkan sebuah
karya produksi seperti itu kira-kira ya dokter ya. Nah, Kalau apalagi salah talenta. Iya, salah satunya yang dilakukan adalah pada hari ini melalui podcast Waktu Indonesia Sehat, menginspirasi banyak orang, memberikan informasi, edukasi dan sebagainya. Baik, dan dokter, eh, kalau tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa berdasarkan riset dasar kesehatan gitu ya tahun 2018, ini disebutkan orang di atas usia 15 tahun ini juga sudah rentan terhadap gangguan kesehatan jiwa. Tapi sebenarnya apakah setiap individu itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa? Ya, di Undang-Undang 18 tahun 2014 itu, kondisi orang memiliki masalah kesehatan jiwa itu disebut orang dengan masalah kesehatan jiwa. Sedangkan orang yang sudah mengalami gangguan jiwa itu disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Jadi setiap individu memiliki potensi untuk mengalami masalah kesehatan jiwa. Karena setiap manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan juga perilaku. Jadi jika pikiran, perasaan, atau perilakunya terganggu, maka akan timbul masalah kesehatan jiwa. Dan jika masalah kesehatan jiwanya berlangsung terus-menerus dan tidak diberikan penata laksanaan yang sesuai, maka orang tersebut akan mengalami gangguan jiwa. Nah, khususnya di masa pandemi kemarin, saat ini ya, di mana ancaman akan terinfeksi terus mengelilingi semua orang di dunia ini. Maka potensi masalah kesehatan termasuk kesehatan jiwa menjadi hal yang sulit dihindari. Maka diperlukan upaya-upaya seperti ini, melakukan edukasi, menginspirasi, lewat promotif, lewat preventif yang lebih efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan dan paling tidak menangkal atau mencegah potensi gangguan jiwa tersebut terjadi. Begitu. Oke, jadi setiap orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa, permasalahan kesehatan jiwa. Dan ini tergantung bagaimana personal masing-masing, tergantung pribadi masing-masing, bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya dokter ya. Betul. Karena yang paling tahu masalahnya dia sendiri ya. Betul, betul. Jadi ya bagaimana orang memanagenya ya. Oke, nah kalau kesehatan jiwa seseorang ini bisa dikatakan sudah mulai terganggu, ini seperti apa gejala dan ciri-cirinya? Apakah bisa diketahui sedini mungkin? Ya, jadi kesehatan jiwa seseorang jika sudah mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari atau tidak disadari oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain. Nah, jika hal ini tidak ditata laksana, maka akan menimbulkan hendaya berupa penderitaan dan ketidakmampuan dalam pekerjaan sehari-hari. Dan juga tentu hubungan sosialnya juga mulai terganggu. Nah, gejala dan tanda masalah dan gangguan jiwa itu macam-macam. Ada pikiran yang kacau, ada perasaan yang galau, dan Ini sedih masalah yang cinta nih biasanya nih, kalau galau. Masalah cinta ya dok. tapi berkepanjangan ya, berkepanjangan. Karena galau atau perasaan cemas itu biasanya tuh respon positif ya, respon normal gitu. Tapi kalau itu berkepanjangan, perasaan cemas yang berlebihan, over begitu, itu bisa banyak bicara yang nggak nyambung gitu, perilaku yang aneh, dan adanya halusinasi, dia bisa mendengar suara yang orang lain juga nggak bisa dengar begitu, dan lain-lain yang tentunya juga gejala-gejala ini semuanya bisa dinilai oleh dokter, psikiater, atau psikolog klinis, serta perawat jiwa, itu nantinya bisa ditetapkan diagnosanya, gangguan jiwanya, dan menetapkan tata laksana untuk pengobatannya nantinya. Itu. Jadi di sini bisa diketahui, bisa dinilai, nanti bisa ditata laksana. Oke, jadi cara kita mengetahui bahwa kesehatan jiwa kita terganggu, satu
mungkin karena kita sadar memang terganggu, sudah mulai ada tekanan-tekanan yang mengganggu, sehingga kita berpikirnya mulai kacau seperti itu ya dokter ya. Atau bisa juga ke psikiater atau psikolog atau ke dokter, atau seperti apa nih cara mengetahuinya supaya masyarakat juga tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi jika seseorang itu masuk dalam kelompok dengan risiko masalah kesehatan jiwa, maka memang pertama kita sarankan dulu dia mengikuti deteksi dini, deteksi Hmm. diri dengan menggunakan instrumen. Ini karena dia sadar ya, sadar ada perubahan, ada permasalahan, kita harapkan, kita anjurkan untuk self-reporting questionnaire. Dia mengisi SRQ namanya. Itu Hmm. usia harusnya di atas 18 tahun ke atas karena dia bisa melapor sendiri gitu ya. Kemudian kalau bagaimana dengan di bawah 18 itu ada instrumen SDQ atau Strength and Difficult Questionnaire. Nanti kita ketahui sana kekuatan dan kelemahannya. Itu pada usia 11 sampai 18 tahun. Nah, tentunya nanti itu bisa dilakukan secara teratur. Itu di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Itu, nah, kuesioner ini setelah diisi nanti akan bisa dinilai atau di scoring. Tadi kalau SRQ kan menilai sendiri. Hmm. Nanti dia bisa menilai sendiri. Di sana juga ada cara menginterpretasinya. Kalau nilainya misalnya lebih dari 6 atau kurang dari 6, apa yang harus dilakukan? Itu eh, kalau mengalami masalah kesehatan jiwa atau ODMK, ini bukan gangguan ya, bukan gangguan jiwa, masih masalah kesehatan jiwa, maka akan dilakukan konseling. Hmm. Jika di dalam konseling nanti didapatkan adanya gejala-gejala gangguan jiwa, maka akan dirujuk ke dokter, ke psikiater, ke psikolog klinis untuk menetapkan diagnosisnya dan juga tentunya pengobatannya. Begitu. Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya ya dari awal gitu ya dokter ya, hingga sampai akhirnya keluar diagnosa itu ya. Ya, jadi Baik, dan betul eh, dia. yes, dan tadi juga disebutkan ada yang namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kemudian ada juga depresi, kemudian ada juga bipolar. Sebenarnya apa sih jenis-jenis gangguan kesehatan jiwa itu, dokter? Ya, jadi gangguan jiwa yang paling sering di masyarakat itu sebenarnya ada beberapa jenis ya gangguan ya. Di antaranya ini secara umum saja gangguan penyalahgunaan nafsah, narkotika, Hmm. psikotropika dan zat adiktif. Ini eh, sangat banyak, sangat besar. Ini termasuk pada masalah gangguan jiwa, masalah gangguan ya, sudah masuk gangguan gitu ya. Yang kedua gangguan psikotik. Ini gangguan yang disebabkan dengan adanya gangguan dalam menilai realita dengan dengan gejala utama yang harus ada adalah halusinasi atau waham atau delusi. Itu masuk dalam gangguan psikotik. Ini sering terjadi. Kemudian gangguan perasaan dan mood. Ini paling sering karena adanya perasaan depresi yang berlebihan dan berlangsung setiap hari setidaknya dalam 2 minggu, selama 2 minggu. Dua Nah, minggu selain berturut-turut ya. itu, selama 2 minggu itu tidak ada perubahan atau perasaan itu ada terus begitu. Kemudian selain itu juga ada gangguan yang disertai dengan adanya perasaan manik dan depresi secara bergantian. Jadi Hmm. ada senang, ada sedih gitu, bergantian. Nah, ini yang kita kenal dengan gangguan bipolar atau bipolar. Oh, jadi kayak Kemudian roller coaster gitu ya, dokter. Kadang seneng-seneng banget, kadang ya betul. sedih-sedih banget gitu Ya, ya. ya bisa sampai teriak-teriak begitu ya. Jadi Hmm. ya ini masuk di dalam gangguan kesehatan jiwa. Kemudian ada juga gangguan cemas, yaitu timbulnya perasaan cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang secara normal tidak perlu dicemaskan atau kurang buktinya untuk dicemaskan gitu, kayaknya belum masuk ke dalam hal yang harus dicemaskan, tapi buat seseorang itu menjadi gangguan perasaan yang berlebihan gitu. Dan gangguan ini meliputi gangguan cemas menyeluruh, gangguan psikosomatik, fisiknya juga terganggu dan bisa panik, gangguan panik atau fobia dan juga
gejala lainnya. Kalau Itu anak yang zaman sekarang mungkin bilang overthinking. overthinking, betul, Iya nggak sih betul, dok? ya betul. Oke. Dan suka orang menganggap satu hal itu terlalu lebay gitu. Hmm. Jadi itu dianggap cemas dan sesuatu yang bahaya gitu. Oke, baik. Ya, semakin jelas nih. Jadi jenis-jenis gangguan kesehatan jiwa ternyata ragamnya banyak banget ya. Dan kadang-kadang kita tanpa disadari juga sebenarnya pernah mengalami hal itu. Ya, secara normal pernah kita alami, tapi masalah manage-nya tadi, manajemennya Hmm. segera teratasi atau berkepanjangan. Itu yang membedakan. Itu sebenarnya sih keputusan dari diri sendiri gitu ya dokter ya. Baik. Oleh itu kita edukasi sekarang. Oke, dan tadi juga salah satu jenisnya yang gangguan kejiwaan pemakaian atau penggunaan nafsa itu ya dokter. Ini memang memang luar biasa ya dan dampaknya pasti sangat panjang ini. Nanti boleh dijelasin lebih dalam nih. Tapi saya perlu tahu juga nih mengapa seseorang bisa mengalami gangguan kesehatan jiwa sih dok? Apa saja faktor penyebabnya? Ya, setidaknya ada 3 faktor utama sebagai penyebab timbulnya gangguan jiwa, yaitu pertama, faktor biologis. Karena adanya pengaruh bawaan, penyakit kronis, dan kerusakan pada sistem otak. Misalnya akibat infeksi, bisa juga karena trauma kepala, juga penyakit degeneratif, dan penyalahgunaan zat adiktif dan obat-obat berbahaya. Tadi ditanyakan Mas Rizal nih, kenapa Ya. sih pengguna nafsah atau korban pengguna nafsah atau penyalahgunaan nafsah itu masuk di dalam gangguan jiwa? Ini data mengatakan 23% pengguna nafsah itu bermasalah dengan kesehatan jiwanya. Selain tentunya itu nanti dia akan mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan fisiknya ya, gangguan hati, gangguan jantung, kemudian dia sesak, paru, dan sebagainya, hepatitis C, itu data-datanya cukup besar. Angkanya cukup besar. Tapi yang tertinggi dari semua dampak daripada penggunaan nafsa itu adalah masalah kesehatan jiwa. Hampir 23%. Hmm. Itu jadi itu masuk di dalam diagnosa untuk gangguan jiwa. Kemudian selain faktor biologis tadi, faktor psikologis karena adanya trauma psikologis dan kekerasan mungkin pada masa kecil, kemudian ditambah lagi dengan pola asuh dalam keluarga yang kurang menguntungkan, kurang baik, kemudian masalah kepribadian, kemudian konflik batin, kemudian ketahanan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, tekanan hidup ini jangan dianggap hanya masalah ekonomi dan sebagainya, ini juga terjadi pada berbagai usia gitu ya. Kemudian faktor sosial. Nah, meliputi masalah dalam hubungan keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pendidikan, masalah ekonomi, masalah konflik kelompok sosial, dan juga adanya bencana alam. Ini sangat mudah kita pahami bagaimana bencana alam bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Itu menjadi trauma dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, ya kalau pada orang dewasa mungkin seperti karena faktor finansial lah, faktor hubungan asmara, ini juga menjadi pemicu juga orang gampang depresi, gampang terganggu kesehatan jiwanya. Tapi pada anak-anak nih, saya agak-agak penasaran nih dokter, sebenarnya apa ya yang bisa mempengaruhi mereka ya anak-anak ini ya dokter? Tekanan seperti Ya, apa gitu loh, supaya kita juga tahu sebagai orang tua bagaimana nanti pola asuh biar benar gitu loh. betul. Pertama tadi pola asuh ya. Bagaimana seorang anak itu matang di dalam keluarga sebelum anak itu berinteraksi di luar di masyarakat. Hmm. Jadi kita barangkali, khususnya ibu-ibu barangkali sangat ingat, sangat kental, mudah-mudahan juga terlaksana di dalam masa kandungan. Bagaimana ibu mengkomunikasikan, juga ayah, calon ayah mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan calon bayi selama bayi tersebut masih dalam kandungan. Itu sudah harus dimulai sejak dini. Ketika itu terjadi, si anak lahir di dunia ini, suara dan komunikasi itu sudah terjalin. Sampai pada anak itu matang, mungkin sampai umur 18 tahun, itu
komunikasi terbuka di dalam keluarga itu berjalan, itu masuk dalam tahap good enough. Kematangan kesehatan baik fisiknya, jiwanya itu terbentuk di dalam keluarga. Setelah itu nanti anak akan sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Sekolah, berinteraksi dengan guru, teman sebaya. Nanti kalau ada bullying, ada godaan-godaan untuk menggunakan nafsa, godaan-godaan ataupun pelecehan dan sebagainya, si anak mampu untuk menghadapinya. Mampu mengambil keputusan, mampu menolak, mampu untuk mengatasi, sehingga pada waktu remaja khususnya, di mana saat remaja ada masa pubertas, ada masa pencarian jati diri, tekanan-tekanan pada sebaya, keinginan untuk mencoba hal yang baru, itu bisa dijalani dengan baik. Itu luar biasa dan angkanya pada remaja itu cukup besar. Oleh karena itu kita mengajak kematangan pada keluarga, pola asuh yang matang di keluarga itu yang utama. Jadi pola asuh dimulai bukan pada saat sudah lahir, tapi pada saat di dalam kandungan, dokter. Betul, betul. Sejak dini. Berkomunikasi seperti itu ya, dok. Betul. Oke. Ini nambah ilmu lagi nih pasti ya buat teman-teman yang mungkin apalagi bentar lagi mau menikah gitu kan, mau berumah tangga. Mesti disiapkan juga dong. Baik. Ya. Dan dokter, ini kan gangguan kesehatan jiwa bisa dicegah dan bisa diobati. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Nah, sebenarnya cara pencegahannya itu seperti apa sih selain tadi yang udah dipaparkan sama dokter? Ya, jadi untuk penyebab gangguan jiwa tadi sudah saya sampaikan ya, biologis, psikologi, sosial. Sebenarnya seseorang yang terganggu kesehatan jiwanya itu dapat menceritakan kepada keluarga tadi dan orang atau kalau di remaja itu sebenarnya terbentuk namanya konseling teman sebaya yang diketahui oleh guru, oleh komunitas sekolah gitu ya. Dan mereka ini dapat minta bantuan juga kepada pihak profesional atau tenaga kesehatan. Akan tetapi masyarakat awam memang banyak menganggap masalah kesehatan jiwa itu sebagai masalah yang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak gitu ya. Benar. Yang gaib gitu, roh jahat atau mistik, atau berhubungan dengan kurang beragama gitu. Apalagi di Indonesia gitu, kita sangat kental dengan keimanan kita gitu, sehingga jika seseorang itu mengalami gejala-gejala yang agak aneh begitu dalam pikiran dan perasaannya, akan dibawa ke orang yang tidak tenaga profesional, tidak tenaga kesehatan, tapi ke orang yang dianggap pintar, yang dukun gitu atau pemuka agama, pengobatan tradisional, dan setelah tidak mengalami perubahan baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Harusnya nomor satu justru ke pelayanan kesehatan gitu ya dokter ya, begitu bergejala. Nah, nanti apa yang kita takutkan, kenapa harusnya ke pelayanan kesehatan duluan, agar tidak semakin parah gitu. Jadi deteksi dini. Hal ini kita sebut dengan duration of untreated psychosis. Jadi semakin lama durasi tidak tertanganinya itu terjadi, semakin lama mendapatkan pelayanan kesehatan akan semakin sulit untuk penata laksanaannya. Yang tadi kita katakan sebenarnya bisa sembuh, tapi karena terlalu lama tidak ditangani, ini menjadi lama penyembuhannya. Jadi kesimpulannya, jika mengalami gejala-gejala yang tidak biasa dirasakan, konsultasikanlah dengan tenaga kesehatan. Jika perlu perawatan, bawalah ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu. Begitu. Oke, jadi prosesnya untuk pencegahan dan pengobatan seperti itu ya dokter ya. Dan ya, tadi juga disampaikan bahwa dari circle terdekat nih, mungkin kita bisa curhat, mengutarakan apa sih unek-unek kita, isi hati kita, seperti itu ya dokter. Betul. Nah, tapi kan ini berlaku bagi orang yang mungkin lebih bisa bercerita. Bagi orang yang introvert seperti apa nih dokter? Kan sebenarnya butuh dukungan dari mana-mana ya, support dari mana-mana. Bukan malahan di stigma, kamu kesehatan jiwanya terganggu nih, serem antar ketularan atau apa segala macam. Teman-temannya bisa aja seperti itu kan. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang berperan penting dalam memberikan support
agar kesehatan jiwa kita tetap terjaga, Dok? Ya, tadi mungkin bisa juga sudah kita ceritakan sebelumnya gitu ya. Keluarga. Biasakanlah komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Sampai kami kemarin juga berbicara di podcast di Kementerian Kesehatan, itu adalah curhat dalam keluarga. Walau nanti akan ada permasalahan gengsi antara orang tua dengan anak, merasa paling benar, merasa paling banyak makan garam dan sebagainya. Karena ada gap di situ ya, dokter. Ada gap gitu. Tapi tadi kita sampaikan bahwa kalau komunikasi itu sudah sejak dini dilakukan, harapannya itu gengsi dan segala macam itu terkikis dari sedikit demi sedikit, dan masing-masing mempunyai ataupun merasakan memerankan perannya masing-masing, menyadari permasalahannya masing-masing, dan akan ketemu pola komunikasi yang akan terbangun antara keluarga, ibu, ayah, dan anak. Jadi paling utama itu adalah dukungan dari keluarga inti. Kemudian yang kedua adalah teman sebaya pada anak dan remaja. Beberapa waktu yang lalu juga kami mengumpulkan 2.500 remaja. Tapi sayangnya banyaknya adalah perempuan. Sepertinya tidak ada laki-laki gitu. Jadi ini luar biasa. Kenapa yang kita kumpulkan itu adalah bukan orang tua dan anak? Karena ini teman sebaya ini perlu sama-sama tahu permasalahan kesehatan jiwa dan seperti apa cara konselingnya. Gitu, siapa yang akan memberikan apa? Gitu. Apalagi kalau seseorang yang survive dan lewat dari masa mengalami permasalahan kesehatan jiwa, ini akan menjadi satu motor yang bisa memberikan testimoni, memberikan jalan keluar, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ini juga sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, bahwa sekolah itu harus menjadi wadah untuk permasalahan kesehatan jiwa pada anak didik atau pada komunitas sekolah. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, baru komunikasi dengan puskesmas yang terdekat. Dan puskesmas akan membuka diri dan akan memberikan waktu untuk konseling pada remaja. Itu. Kemudian tenaga kesehatan setelah keluarga, teman sebaya, dan juga tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kemudian berikutnya adalah pemangku kepentingan melalui kebijakan yang mendukung, kemudian konselor dan kader kesehatan. Kemudian tokoh masyarakat dari tokoh agama, kemudian masyarakat melalui kelompok kecil, kelompok peduli, kelompok-kelompok yang pemerhati untuk kesehatan jiwa. Barangkali itu. Oke, ternyata banyak sekali ya yang bisa menjadi support system gitu ya. Bukan hanya keluarga inti saja, tapi juga seperti tadi yang sudah dijelaskan sampai ke pemangku kepentingan, pemangku kebijakan seperti itu ya. Baik, dan jadi dokter secara umum nih dok, apa sih sebenarnya penyebab masih tingginya jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Indonesia? Ini terlebih di masa pandemi ya. Ya betul. Masa pandemi ini kita memang cukup terbeban ya, cukup terhempas dengan permasalahan ini. Di samping sebelumnya juga barangkali pemahaman, pengetahuan, kepedulian kita terhadap kesehatan jiwa ini juga memang dirasa masih kurang. Apalagi dengan adanya pandemi. Oleh karena itu memang kita tidak berhenti, tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi, melakukan edukasi berbagai channel, berbagai saluran, berbagai mekanisme kepada masyarakat dan juga masyarakat ke masyarakat tentang bagaimana penyakit kesehatan mental ini. Itu kemudian tentunya adalah mari menjadi pendengar yang baik. Kenapa menjadi pendengar yang baik? Karena begitu ada anggota keluarga atau teman yang curhat, jadilah kita pendengar keluhannya. Jangan menstigma, jangan mengambil keputusan dulu, jangan langsung menstop orang yang akan curhat tersebut, tapi dengarkan. Mari kita dengarkan. Memang ini tidak terbiasa barangkali buat kita, tapi mari kita latih karena ini terjadi pada semua orang.
biar juga nanti pada ketika kita juga mengalami hal-hal yang mungkin perlu curhatan begitu, orang juga akan bisa memberikan perhatian, memberikan pendengaran, memberikan waktu untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik pada curhatan seseorang. Kemudian stigma diskriminasi kepada penderita ataupun baik itu yang bermasalah gangguan jiwa, apalagi dengan yang gangguan jiwa. Kemudian masih rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini dari masalah kesehatan jiwa bagi kelompok berisiko. Tadi kelompok berisiko tuh tadi saya katakan ada remaja, ada penderita penyakit kronis, yang di lembaga pemasyarakatan, yang begitu-begitu. Kemudian masih tingginya penderita gangguan jiwa yang belum mendapatkan akses pengobatan dan juga pelayanan kesehatan. Kemudian kurangnya dukungan keluarga juga tidak ya dalam pola asuh tadi yang tidak rukun, yang tidak harmonis, ini juga yang tidak disadari itu akan berdampak pada kesehatan jiwa dan mental pada seseorang yang melihat, yang berinteraksi setiap waktunya, bukan hanya anak, tapi yang ada di dalam keluarga itu. Kemudian masih kurangnya juga pengakuan perhatian daripada pemangku kepentingan dalam menyediakan dan memudahkan akses pelayanan kesehatan jiwa. Juga tentunya meningkatnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan bencana alam, wabah, dan juga konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita. Itu. Jadi penyebabnya bukan hanya faktor internal dari diri kita sendiri, tapi juga eksternal ya, dokter ya. Berbagai aspek. Baik, dan ini lagi-lagi perlu ditekankan dokter bahwa ini menjadi sangat penting dan tentunya urgent ya, apalagi di kalangan anak muda yang paling berisiko. Tingginya angka penyalahgunaan nafsa, ini menjadi salah satu masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Tadi sudah disampaikan berkali-kali. Sebenarnya saya penasaran nih dokter, mengapa permasalahan ini masih saja terjadi di kalangan anak muda ya? Padahal jelas-jelas ya yang namanya hukumannya berat. Udah ngomongin soal karir apalagi bakalan berantakan, hancur dah masa depan gara-gara nafsa ya nggak sih dok? Nah tapi kok masih terjadi gitu loh dok? Ya, jadi tingginya angka penyalahgunaan nafsa termasuk di saat pandemi ini itu terjadi karena memang peningkatan kecemasan ya di masyarakat terutama di usia produktif 15 sampai 59 tahun itu. Kemudian masalah-masalah yang timbul dan tidak ada tempat untuk curhat tadi mengakibatkan seseorang itu menggunakan zat untuk menyelesaikan permasalahannya. Cari Walaupun jalan pintas gitu ya dok? betul. Tadi banyak hal ya, alasan-alasan yang dibuat itu yang kita bisa list gitu ya, apa aja alasannya. Ya termasuk adalah tadi tidak ada tempat curhat ini. Jadi mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara itu gitu ya. Kemudian walaupun sebenarnya pengguna itu dapat berasal dari korbannya teman gitu ya. Seseorang yang pernah menggunakan nafsa cenderung untuk mengulang efek menyenangkan yang ditimbulkan dari penggunaan nafsa tersebut. Nah saat ini kalau kita lihat di dunia itu cukup banyak zat psikoaktif yang baru. Ada 1047 new psychoactive substance. Sedangkan di Indonesia itu beredar di 83 zat psikoaktif yang baru. Dan saat ini baru 70-an yang memang sudah ditetapkan di dalam aturan, yang lainnya masih dalam proses, dan ini perlu diantisipasi bersama dengan bukan hanya dari sektor kesehatan, bukan hanya Kementerian Kesehatan saja, tetapi melibatkan banyak kementerian lembaga. Ini barangkali izin kalau disebutkan bisa Kemenko PMK, bisa BNN, bisa Kemenko Polhukam, bisa Kemensos, bisa kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, Kemendikbud yang terkait di sini. Nah, tentunya dengan jumlah yang banyak tadi, zat-zat yang banyak dan mudahnya masyarakat mendapatkan nafsa dan obat terlarang lainnya ini disertai dengan hukuman yang mungkin belum begitu memberi efek jera gitu ya kepada baik bandar, pengedar, pengguna narkotika ini sangat mempengaruhi masih tingginya angka penyalahgunaan nafsa di negara kita. Oke, baik dokter, yang terakhir upaya apa nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes ya dalam rangka pencegahan dan pengendalian masalah gangguan kesehatan jiwa di Indonesia. Kemudian
juga harapan kedepannya seperti apa? Mungkin ada pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Waktu Indonesia Sehat pada hari ini. Oh ya, baik, makasih. Tentunya salah satunya hari ini kita melakukan edukasi yang tidak berhenti, edukasi yang terus-menerus, promosi melalui media-media komunikasi, informasi dan edukasi, dan digitalisasi informasi kepada tokoh masyarakat, seluruh masyarakat, tokoh agama, pemangku kepentingan, dan juga media. Juga melalui pembinaan pemberdayaan masyarakat kesehatan jiwa, melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat, baik posyandu, baik itu puskesmas, juga ada posyandu prima, dan pos-pos UKK yang ada, pos lansia, pramuka, polindes, poskesdes, dan berbagai media. Juga upaya pencegahan melalui screening, deteksi dini kepada masyarakat, kelompok berisiko, dan penanganan awal melalui konseling, juga upaya kuratif, pengobatan, dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan jiwa tentunya kepada masyarakat di tingkat fasilitas pelayanan primer, dan melalui peningkatan kapasitas penanganan gangguan jiwa bagi tenaga dokter, tenaga kesehatan, puskesmas, serta membuat sistem rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tingkat lanjut yang lebih mudah tentunya, dan juga upaya rehabilitasi, pengobatan dan rehabilitasi medis kepada penderita gangguan jiwa kronis yang dipasung, dan melakukan rehabilitasi medis dan psikososial, dan juga rehabilitasi sosial kepada pengguna nafsa yang harapannya adalah setelah direhabilitasi medis harus direhabilitasi sosial agar seseorang tersebut, baik mantan pengguna nafsa atau korban pengguna nafsa, itu bisa kembali pulih, bisa berproduksi produktif, dan juga bisa berguna bagi lingkungannya. Seperti tadi kita kembalikan kepada makna sehat tadi, itu orang itu harus berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya. Itu dan pesan kami tentunya, dan harapan ke depan, berharap setelah mendengarkan informasi yang kami sampaikan dari tadi, yang sudah cukup banyak tentunya, supaya kita bersama-sama melanjutkan informasi tentang kesehatan jiwa ini, mulai dari faktor-faktor risiko kesehatan jiwa, dan juga upaya-upaya pencegahan dengan baik dan benar kepada teman dan anggota keluarganya, agar semua masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dapat merasakan kebahagiaan, merasakan sehat, dan terhindar dari masalah kesehatan jiwa. Jangan menghakimi atau memberikan stigma negatif pada mereka yang tengah mengalami masalah kesehatan jiwa. Tetaplah ceria. Nanti ceria akan saya jelaskan itu apa. Tetaplah ceria sehingga bisa mencegah terjadinya gangguan jiwa yang nantinya kita semua bisa menjadi orang yang produktif, yang bagi keluarga, masyarakat, dan negara kita ini. Ke depan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Di tahun 2035, yaitu kelompok usia produktif akan lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya. Maka kelompok usia produktif yang banyak itu, jika memiliki kesehatan jiwa yang baik dan ketahanan mental yang tinggi, akan menjadi manusia-manusia yang tangguh, unggul, produktif, menuju negara yang maju, makmur, serta akan menjadi generasi emas pada tahun 2045. Yes. Nah, saya tadi tetaplah ceria. Ceria ini sebenarnya ada maksudnya. Ini adalah akronim dari C-nya itu adalah cerdas intelektual, emosional, dan emosi dan spiritual, empati kepada orang lain, rajin beribadah, interaksi melalui komunikasi yang efektif, asah asih asuh dalam keluarga dan masyarakat. Yes. Salam sehat jiwa. Salam ceria juga, dokter. Salam sehat jiwa dan salam ceria. Luar biasa, dokter. Atas waktunya, terima kasih sekali kesempatannya untuk berbincang-bincang pada hari ini melalui podcast Waktu Indonesia Sehat dengan tema sehat jiwa, diri,
dari diri dan keluarga bersama Dr. Gigi Ervensia Sitohang M. Epit, Direktur Kesehatan Jiwa Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya dokter ya. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit, tapi perlu diingatkan kembali, Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat di www.kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih. Salam. Salam.